Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Di video tutorial kali ini saya akan membahas dasar-dasar pemrograman Java dengan menggunakan NetBeans. Ya. Oke, langsung saja di sini saya buka NetBeans ya. Nah, di video tutorial pertama ini di dasar-dasar pemrograman Java saya akan membahas dasar ataupun aturan penulisan coding di Java NetBeans. Kita ketahui bahwa Java ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang sangat familiar yang programmer banyak gunakan. Namun penulisan codingnya perlu kita memperhatikan, karena yang pertama bahwa ketika kita menulis coding di Java, teman-teman harus selalu mengakhiri titik koma setiap baris yang teman-teman tulis ya. Yang kedua, coding di pemrograman Java ataupun di program Java yang teman-teman buat, pastikan itu selalu berelasi atau berada di dalam main class, karena Java akan mengeksekusi program apabila program itu berada di dalam main class ya, atau kelas utama pada Java. Nah, aturan yang ketiga, di dalam Java teman-teman harus sangat memperhatikan sistematika penulisannya, karena di Java itu sangat case sensitif ya. Artinya bahwa ketika teman-teman menulis coding, sekalipun itu huruf yang sama, tetapi ada yang ditulis huruf kapital, ada yang ditulis huruf kecil. Contohnya ketika kita menulis huruf A, yang pertamanya kita tulis dengan huruf A kapital, lalu berikutnya kita tulis dengan huruf A kecil, maka itu sudah dianggap berbeda. Nah, maka itulah ketika kita menulis coding di Java perlu berhati-hati dan sangat memperhatikan mengenai masalah penulisan codingnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan buat project terlebih dahulu. Saya klik file lalu new project. Saya berikan nama projectnya yaitu dasar Java ya. Saya akan simpan di folder saya buat folder baru. Oke, setelah itu di sini saya akan menghilangkan centangnya untuk membuat kelas utama secara otomatis. Nah, sebentar pada saat projectnya terbentuk baru kita akan membuat kelas ataupun Java kelasnya. Oke, selanjutnya saya klik finish. Nah, di sini sudah terbentuk satu project. Nama projectnya adalah dasar Java. Nah, teman-teman juga perlu ketahui bahwa ketika kita menulis project name-nya atau nama projectnya, kita tidak boleh menggunakan spasi ya apabila nama project yang kita buat itu lebih dari satu kata ya, harus nyambung, ataupun kalau kita mau pisahkan antara kata yang satu dengan kata berikutnya, kita harus menggunakan underscore gitu. Nah, pada saat kita membuat project, struktur folder ataupun struktur file di dalam project Java itu secara default itu terdapat dua. Yang pertama ada file source package dan yang kedua ada file library. Nah, untuk source package ini, disitulah kita akan menulis ataupun membuat Java class,
Di situ juga kita bisa membuat form ya, form Java apabila kita membuat program yang berbasis GUI ya, seperti itu. Nah, terus kalau untuk folder library itu adalah file pendukung yang berupa library ya, file-file jar-nya. Disitulah kita akan masukkan atau di situ kita akan import di file library-nya. Nah, contoh kecilnya ketika kita membuat aplikasi di Java yang berbasis database, maka kita harus mengimpor atau mengambil library yang namanya Java ODBC-nya, seperti itu. Nah, itu file-file library. Nah, jadi dua file ataupun dua struktur folder ini yang ada di dalam project Java ketika kita membuat sebuah project. Nah, selanjutnya di sini di source package saya akan membuat sebuah pertama saya akan membuat Java package ya. Saya akan berikan nama latihan gitu. Nah, maka terbentuk satu package. Ini sebenarnya fungsi dari package hanya untuk merapikan struktur file kita ya. Biasanya ketika kita membuat sebuah program ya, ada file class ya, ada file form gitu, ada file laporan, ataupun nanti kita bisa tambahkan ada file-file yang kita butuhkan seperti icon. Nah, bisa kita membuatkan package ya, supaya itu lebih rapi. Artinya kita kelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya, seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat package atau folder yang namanya latihan Java. Nah, untuk membuat kelas di Java, kita harus klik kanan di sini ya, di folder latihan Java. Lalu kita pilih new. Nah, di sini ada dua jenis kelas, ada main class ya, dan ada kelas biasa atau ibaratnya kelas turunan, seperti itu. Nah, di sini saya akan menggunakan Java main class ya. Saya klik, lalu saya berikan yang pertama saya beri nama kelasnya aturan coding Java. Nah, aturan coding Java itu nama kelasnya yang saya buat. Saya klik finish. Nah, di sini sudah terbentuk satu file ya, main class atau kelas utama di Java. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan di awal bahwa aturan ya, jadi aturan penulisan coding di Java, teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah setiap menulis satu baris coding harus diakhiri titik koma. Yang kedua, ketika teman-teman menulis coding, itu harus memperhatikan case sensitif ya. Pada karakter gitu. Contoh, ketika kita menulis karakter A dengan A kecil, maka itu ditandakan bahwa itu sudah mengandung makna yang berbeda atau sudah dianggap berbeda, sekalipun karakternya atau hurufnya sama-sama A. Dan selanjutnya, semua coding yang sudah
dibuat harus berada pada main class. Karena kapan di luar main class, maka coding yang kita buat atau coding yang kita tulis itu tidak akan dieksekusi oleh program. Inilah ketiga yang teman-teman harus perhatikan ketika menulis coding di Java. Nah, di sini saya akan contohkan. Ini sudah terbentuk satu main class ya, namanya void main ya, itu menandakan bahwa kelas utama. Tadi dikatakan bahwa ketika teman-teman mau menulis coding harus di dalam main class. Nah, satu kelas atau satu fungsi, teman-teman harus melihat di sini ada pembuka kurung kerawal dan ada penutup kurung kerawal. Ini menandakan bahwa satu blok fungsi. Nah, di dalamnya lah kita akan menulis fungsi, atau di dalamnya kita akan menulis coding sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Nah, contoh saya akan menulis tampilan hello world ya. Nah, di sini sistem Nah, seperti ini saya membuat satu baris coding, itu saya akhiri dengan titik koma. Gitu. Itu tadi syarat ya, syarat yang kedua. Terus syarat yang ketiga tadi dikatakan di Java itu sangat sensitif key ya, sensitif key. Di sini kalau teman-teman perhatikan penulisan sistem itu huruf awalnya adalah huruf kapital S ya. Nah, apabila saya ganti di sini menjadi S kecil, maka itu ditandai dengan error. Artinya apa? Bahwa sekalipun kita menulis huruf yang sama, tapi ketika ada huruf kapital dan ada huruf kecil itu sudah dianggap berbeda. Nah, padahal aturannya ketika kita mau menulis sistem di sini harus huruf kapital S di awal, seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud tadi aturan dalam menulis coding di Java. Nah, ini sistem out print line hello world. Ini adalah salah satu perintah untuk mencetak informasi ke layar ya yang ada di Java. Nah, coba kita jalankan. Jadi ini adalah program dalam bentuk konsol ya, bukan dalam bentuk visual atau dalam bentuk GUI. Saya akan jalankan, saya klik kanan, lalu di sini saya pilih run file. Nah, ini sudah ada output atau sudah ada keluarannya. Di sini ada hello world. Jadi yang dicetak ke layar atau dicetak dalam bentuk outputnya itu adalah hello world. Yang ini ya, hello world itu. Nah, yang mana adalah yang ini yang berupa string ya, karena ini adalah hanya perintah untuk mencetak. System out print line mencetak gitu. Oke, jadi mungkin itu ya penjelasan dari saya mengenai masalah aturan penulisan coding di Java.